Assalamualaikum Bu Del, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Amir, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Bu Del. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, sudah siap? Siap Pak, saya akan melakukan coaching nanti dengan Bapak Ferry. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Del. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin, Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Ya Pak, karena praktek coaching kemarin itu adalah yang pertama saya lakukan, tentunya ada rasa cemas, ada rasa khawatir, deg-degan, karena belum terbiasa Pak dengan teknik tirtanya. Karena mungkin ya teknik kita itu kemarin harus sesuai, nah makanya agak khawatir dan deg-degan Pak. Baiklah Bu, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Iya Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu Del masih kurang yakin di bagian apa ini Bu? Iya Pak, kalau saya rasa saya itu kurang yakin itu di bagian presence Pak, karena itu kita harus hadir secara penuh. Kalau seandainya kita tidak hadir secara penuh, berarti kita kurang aktif nanti menanggapi dari masalah-masalah coaching Pak. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu diperkembangkan lagi Bu ya. Iya Pak. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching kali ini? Oh iya Pak, yang pasti saya berharap itu akan membantu Koci itu mencari solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci Pak. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk di bagian present apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak, dan semoga nanti dapat berjalan lancar ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Ferry, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Iya Pak, baik Pak, kita bincang-bincang dulu agak 10 menit siang ini ya Pak, bisa Pak? Bisa Bu. Nah, kira-kira untuk siang ini apa yang ingin Bapak ceritakan? Silahkan Pak. Baik Bu, yang saya ceritakan banyak sekali Bu tentang permasalahan anak saya yang di sekolah Bu, di kelas Bu. Karena anak saya di kelas Bu hari ini tidak bikin PR Bu, karena dia sangat malas sekali belajar Bu. Oh begitu ya Pak, berarti ada anak Bapak yang tidak bikin PR dan malas belajar. Kira-kira itu ada berapa orang Pak? Pada hari ini anak ini sebenarnya berapa Bu? Silih berganti kan. Cuman anak ini paling seringnya jarang kali bikin PR Bu. Jadi menghambat kepada pembelajaran kita di sekolah Bu, di kelas Bu. Berarti yang paling urgent itu 1 orang ya Pak ya? Iya Pak. Jadi menurut Bapak idealnya seperti apa Pak? Idealnya Bu, mungkin kita carilah solusinya Bu permasalahan ini, sehingga dapatlah nanti solusi yang terbaik bagi anak nanti ketika kita sudah bercerita tentang masalah yang saya hadapi kepada ibu.
Pak. Berarti tadi anak ya Bapak yang tidak membuat PR. Kalau seandainya kita rentangkan level 1 sampai level 10, kira-kira anak Bapak tersebut ada di level berapa, Pak? Kalau kita rentangkan skala anak ini, kalau dari 1 sampai 10 Bu, mungkin anak ini di level 4 Bu. Di level 4 ya Pak ya. Berarti nanti yang ingin Bapak capai level berapa, Pak? Kalau rencana kita Bu, kan kita akan berusaha namanya Bu ya. Iya, Pak. Berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan kerja keras kita, dengan bantuan mungkin dari kawan-kawan sejawat mungkin. Kita akan merencanakan levelnya mungkin Bu akan mencapai nilai 8 lah Bu. Oh iya Pak, bagus, luar biasa ya Pak ya. Nilai 8 yang akan Bapak capai ya. Kira-kira untuk mencapai nilai angka 8 itu Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Begini Bu, yang saya lakukan terutama jelas saya akan manggil anak ini Bu. Oh iya Pak. Terutama saya panggil anak ini dengan cara mendekatkan dia, bertanya apa permasalahan anak ini sehingga tidak bisa membuat PR berketerusan mungkin Bu. Sehingga nanti dan juga saya rencanakan usaha saya Bu akan menemui orang tuanya Bu di rumah. Nah, barangkali antara kedekatan guru dengan orang tua di rumah sehingga terjalinlah suatu hubungan komunikasi yang baik agar anak nanti Bu bisa belajar dengan baik. Di sekolah kita membimbingnya dia belajar Bu, di rumah orang tua memperhatikan juga Bu di rumah. Oh iya Pak, berarti solusinya nanti Bapak akan memanggil anak tersebut dan mungkin berkolaborasi dengan orang tua ya Pak ya. Iya, Kira-kira mana yang akan Bapak dahulukan? Yang saya dulukan terutama yang jelas Bu, tentu anak ini saya panggil Bu. Nanti kalau dapat penjelasan dari anak ini, otomatis anak ini kan pertama dia malu-malu itu Bu, nggak Iya, bisa Pak. bercerita Iya, dengan Pak. jelas kan. Kalau kita gali terus kemampuan dia ingin jujur kepada kita, tentu disitulah kita mencari solusi Bu. Udah dapat nanti akar permasalahannya, baru kita cari solusinya kepada anak ini. Terusnya Bu, baru kita berbicara sama orang tua, maka nanti kita koordinasi dengan kepala sekolah Bu. Oh iya Pak, bagus. Bagus sekali ya Pak ya. Berarti nanti yang tujuan yang pertama sekali Bapak akan memanggil anak yang tidak membuat PR tersebut ya Pak ya. Nah, dari situ nanti akan digali informasinya kenapa dengan anak tersebut, lalu berkolaborasi dengan orang tua dan kepala sekolah ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira kapan bisa Bapak laksanakan untuk hal yang telah Bapak sebutkan tadi? Begini Bu, karena ini permasalahan ini tentang pembelajaran di kelas Bu, saya akan melaksanakannya lebih cepat lebih baik Bu. Iya Pak ya. Mungkin besok saya mulai akan bekerja untuk mengatasi masalah yang akan saya hadapi ini Bu. Tentunya dengan cara tadi Bu, saya akan memanggil anak ini Bu, terlebih dahulu, begitu Bu. Oh iya Pak, berarti langsung ya Pak ya, besok Bapak sudah bisa langsung panggil anak tersebut. Nah iya Pak, sekarang kita sudah di akhir sesi nih Pak. Kira-kira dari coaching kita kali ini apa yang Bapak dapatkan? Begini Bu, yang saya dapatkan tentunya banyak Bu, banyak sekali. Yang pertama, saya merasa senang Bu tentang pemberian arahan ataupun coaching kita hari ini. Saya merasa terbantu atas permasalahan yang saya hadapi, sehingga Ibu udah memberikan ketenangan ataupun solusi yang saya hadapi, sehingga nantinya permasalahan yang saya hadapi dapat ada jalan keluarnya dan solusinya mungkin Bu. Iya Pak. Nah sebenarnya itulah tujuan coaching hari ini Pak, untuk menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Nah kalau begitu Pak, saya ingin mendengar lagi cerita Bapak. Mungkin seminggu lagi bisa Pak, bagaimana, atau 2 minggu lagi ya Pak ya. Kapan kira-kira Pak? Begini Bu, jangka waktu yang akan saya kerjakan tentang permasalahan saya ini Bu, mungkin dalam 1 minggu ini saya akan berusaha Bu untuk menyelesaikannya Bu, agar
tidak terlalu lama anak ini terus tidak bikin PR Bu, sehingga anak ini cepat bisa dia belajar dengan baik lagi Bu. Oh iya Pak. Oh baik. Terima kasih Pak. Berarti minggu depan boleh saya menerima lagi atau boleh saya mendengarkan lagi permasalahan Bapak ini, apakah sudah ada perkembangan ya Pak ya? Iya Bu. Oke Pak, sampai jumpa minggu depan di tahapan berikutnya. Untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kegiatan praktek coaching dan coach tadi. Baiklah, setelah saya amati, saya sebagai observer tadi, untuk kegiatan praktek coaching hari ini, Ibu Del dan Pak Peri sudah melakukan praktek coachingnya dengan baik. Kemudian sudah terlihat alur Tirta pada percakapan, yaitu sudah ada di situ tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Del selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Oh iya Pak, indikator keberhasilan dari diskusi tadi mungkin bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, dan bagaimana coach dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya Pak. Baiklah Bu, sangat bagus sekali ya. Jadi untuk rencana aksi dan solusinya nanti akan Ibu Del lakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Ibu Del sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwasanya Ibu Del dapat melakukannya dengan baik. Nah, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya Pak, betul Pak Amir. Terima kasih Bu Del selaku coach dan Pak Peri selaku coaching atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwasanya menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu sama. Warahmatullahi wabarakatuh.